Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Pastio dengan NIM 18520101042 kelas A1 dari Teknik Sipil ingin mereview jurnal dari tugas ekonomi teknik. Review jurnal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu landasan teori, metode subjek, manipulasi, instrumen, hasil, dan kekuatan kelemahan. Landasan teori. Jalan nasional di Kabupaten Aceh Utara sangat padat, terutama ruas jalan yang melalui proyek vital Bekas Sumawe dan sekitarnya yang sekarang disebut kawasan ekonomi khusus. Karena itu, dibangunlah jalan mulai dari Kue Mane sampai Bukit Rata sepanjang 32 km. Tetapi pembangunan ruas jalan elak ini belum sempurna, terutama pada STA 14+750 sampai dengan STA 21+400. Tujuan penelitian ini untuk menentukan nilai waktu dan biaya operasional kendaraan, pengaruh proyek ruas jalan elak terhadap kegiatan pertanian, dan kelayakan ekonomi dari aspek benefit cost ratio, net present value, economic internal rate of return. Metode subjek. Penelitian ini menggunakan metode produktivitas untuk menghitung nilai waktu dan metode Pacific konsultan internasional untuk menghitung BOK. Metode producer surplus digunakan untuk menentukan efek peningkatan jalan elak terhadap pertanian dan peternakan. Dan metode bina marga digunakan untuk menentukan kelayakan ekonomi berdasarkan BCR, NPV, EIRL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa volume lalu lintas harian rata-rata tahunan atau LRHT pada jalan alternatif didapat 9.583 kendaraan per hari. Pada tahun 2017, selisih nilai waktu total yang diperoleh sebesar 87.788 per kendaraan dan selisih BOK adalah 3.289 per kendaraan. Untuk kelayakan ekonomi pembangunan jalan elak di Kabupaten Aceh Utara didapat pada tahun 2026. Nilai EIRR yang diperoleh yaitu pada diskon rate sebesar 13,51%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan elak atau alternatif sangat layak untuk dilaksanakan dengan suku bunga pinjaman bank sampai dengan 13,51%. Menentukan nilai waktu dan biaya operasional kendaraan atau BOK berdasarkan consumer surplus, menghitung kelayakan ekonomi berdasarkan benefit cost ratio, net present value atau NPV, economic internal rate of return atau EIRR. Instrumen 1. Benefit cost ratio atau BCR. BCR adalah rasio antara present value benefit dibagi dengan present value cost. Hasil BCR dari suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi bila nilai BCR lebih besar dari 1. 2. Net present value atau NPV. NPV adalah selisih antara present value benefit dengan present value cost. Hasil NPV dari suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi adalah yang menghasilkan nilai NPV bernilai positif. 3. Economic Internal Rate of Return atau EIRR. EIRR digunakan untuk mengetahui tingkat suku bunga pada saat nilai NPV sama dengan 0. Nilai IRR dari suatu proyek harus lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku atau yang ditetapkan metode tingkat pengembalian. Berdasarkan pada penentuan nilai tingkat suku bunga yang berlaku, di mana semua keuntungan masa depan yang diekuivalenkan ke nilai sekarang. Nilai presentasi EIRR dapat dicari dengan cara coba-coba. Hasil dari hasil penelitian dapat disimpulkan adalah volume lalu lintas harian rata-rata tahunan atau LHRT pada jalan alternatif didapat 9.583 kendaraan per hari pada tahun 2017. Selisih nilai waktu total yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar 87.788 kendaraan dan selisih biaya operasional kendaraan atau BOK adalah 3.289 per kendaraan.
kelayakan ekonomi pembangunan didapat pada tahun 2026 sudah memenuhi standar kelayakan untuk semua diskon rate. Nilai EIRR yang diperoleh yaitu pada diskon rate sebesar 13,51%. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari penelitian ini adalah pengumpulan kajian pustaka, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, hasil dan pembahasan serta perhitungan yang sangat akurat dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Kelemahan dari penelitian ini adalah perlu diselesaikan segera pembangunan jalan alternatif ELA Kabupaten Aceh Utara karena jalan existing atau nasional sudah mengalami masalah kebutuhan pergerakan kendaraan. Perlu diperbanyak kajian terhadap variabel producer surplus untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan dapat menggunakan metode lainnya seperti RUJM. Sekian review jurnal dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.